kata mundur, kita akan maju terus. Kalau kita dihalangi di depan, kita akan tabrak. Pesta demokrasi yang seharusnya dinikmati oleh rakyat ini dinodai oleh kelakuan-kelakuan lacung atau kezoliman oleh oknum-oknum penguasa. Ini kegeraman seorang Ganjar yang tidak biasanya Ganjar itu mempunyai orasi yang sekeras itu. Terang-terangan tidak tahu malu menggunakan semua akses kekuasaannya untuk menyudutkan ini dan memenangkan ini. Ini yang terjadi. Ini yang dilawan oleh Ganjar Pranowo melalui teriakan komandonya. Halo Sahabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind. Sahabat Main TV, hari Minggu tanggal 26 November 2023, dalam satu kesempatan saya ngobrol dengan calon presiden Ganjar Pranowo. Ada yang berbeda dari Mas Ganjar karena sudah mulai ada jenggot, ada kumis dan sebagainya. Saya melihat ada apa gitu. Tapi saya melihat ada kegeraman yang muncul dalam diskusi kami terkait dengan beberapa kezoliman dalam tanda kutip yang dilakukan oleh oknum-oknum penguasa. Salah satunya yang disampaikan beliau adalah pemanggilan 176 Kades Karanganyar, Jawa Tengah yang dipanggil serentak oleh Polda Jawa Tengah. Ternyata pembicaraan kami hari Minggu itu, hari Seninnya, itu diteriakkan lantang oleh Ganjar Pranowo di depan para relawan seluruh Indonesia dalam Rakornas Relawan, dan beliau benar-benar berteriak keras, kita tidak boleh mundur lagi. Kita harus maju, kalau ada hambatan tabrak. Itu luar biasa. Dan mulai besok pagi tidak ada lagi kata mundur. Kita akan maju terus. Kalau kita dihalangi di depan, kita akan tabrak. Ini kegeraman seorang Ganjar yang tidak biasanya Ganjar itu mempunyai orasi yang sekeras itu. Biasanya orasi seorang Ganjar itu santun, elegan, dan penuh dengan data dan fakta yang disampaikan. Karena beliau memang salah satu tokoh di Indonesia yang mempunyai kemampuan komunikasi publik yang di atas rata-rata menurut saya. Pada saat di Kemayoran tanggal 27 November, saya melihat Ganjar ini berbeda. Berbeda karena sudah geram. Beliau juga menyinggung tentang kades-kades yang dipanggil, dan beliau sudah akan melawan dan memotivasi para relawan untuk bergerak dan memantau di seluruh Indonesia melalui posko-posko yang didirikan agar memantau semua kezoliman-kezoliman yang mungkin terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum penguasa dalam bentuk apapun, ASN, TNI, Polri, dan sebagainya. Sudah mendapatkan laporan, Kades mulai diperiksa. Maaf. Saya tidak bisa lagi diam. Berikutnya lagi, seluruh posko yang hidup mulai mencatat seluruh kejadian-kejadian yang ada. Ini komando yang menurut saya jarang kita melihat dari Ganjar Pranowo. Karena awalnya seorang Ganjar itu selalu mengatakan bahwa ini pesta demokrasi harus disambut dengan sukacita. Rakyat harus bergembira dalam pesta demokrasi. Tapi secara realita akhirnya Ganjar melihat bahwa ternyata pesta yang indah ini, pesta demokrasi yang seharusnya dinikmati oleh rakyat ini dinodai oleh kelakuan-kelakuan lacung atau kezoliman oleh oknum-oknum penguasa. Termasuk yang tadi, pemanggilan 176 Kades di Karanganyar. Ini benar-benar melukai akal sehat seorang Ganjar Pranowo dan termasuk akal sehat kita. Jadi pada saat saya mendengar, melihat pidato seorang Ganjar, ini sangat wajar. Karena beliau melihat dengan
mata kepala sendiri melalui laporan-laporan, kemudian dilihat langsung memang ada penyimpangan-penyimpangan yang terkesan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan. Mungkin senada dengan komando dari Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi kali ini Ganjar berteriak lantang. Dan pada saat memulai kampanye di Merauke, Pak Mahfud di Sabang, dua-duanya mempunyai panduan yang jelas. Kita harus menegakkan demokrasi yang bersih. Pesta demokrasi tidak boleh dinodai oleh kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh siapapun untuk memenangkan siapapun. Itu konkret. Dan itu bagi saya keberanian seorang Ganjar. Yang menurut saya selama ini terlalu masuk di zona aman. Bicara naratif dengan bagus, dengan data-data dan angka. Kali ini kayaknya Ganjar Pranowo mempunyai cara untuk menuangkan perasaan kegundahan hatinya karena melihat ada fenomena yang sangat tidak lazim. Ini memang tidak bisa kita biarkan. Saya sempat berdiskusi dengan beberapa tokoh bangsa yang kebetulan masih menjabat menjadi menteri. Keanehan-keanehan ini memang sudah merajalela. Sudah kasat mata dan mereka terang-terangan tidak tahu malu menggunakan semua akses kekuasaannya untuk menyudutkan ini dan memenangkan ini. Ini yang terjadi. Ini yang dilawan oleh Ganjar Pranowo melalui teriakan komandonya. Kalau ada halangan di depan, tabrak. Ini luar biasa. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ganjar Pranowo kepada relawan itu disikapi dengan bijak, tetap dalam koridor taat aturan, perundangan dan konstitusi, tidak boleh destruktif, tapi mata dan telinga kita harus terbuka lebar 24 jam. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan, laporkan. Karena di tim pemenangan Ganjar ini sudah siap mengakomodasi kalau ada penyimpangan-penyimpangan dan lalu kita viralkan, termasuk saya akan membantu memviralkan kalau ada penyimpangan-penyimpangan yang terindikasi penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa. Angin segar lagi. Seorang Ganjar sudah berani berteriak lantang. Jujur saya menunggu ini. Menunggu komando dari seorang capres yang tegas. Jangan lagi ada perspektif seorang Ganjar itu orang yang santun, lemah lembut, terlalu sopan, dan kali ini perspektif seperti itu dipatahkan oleh ketegasan seorang Ganjar untuk melawan semua aral-aral kezoliman-kezoliman yang menghadang pesta demokrasi yang akan kita hadapi. Ini angin segar. Mari kita laksanakan apa yang diinginkan, diharapkan oleh Ganjar Pranowo. Baiklah sahabat Mind TV, kita bertemu kembali dalam Rudi's Mind berikutnya. Sampai jumpa.